Ada seorang ulama namanya Asham ibn Yusuf, ya, dihikayatkan anna Asham ibn Yusuf ata majlis Hatim bin Asham, bahwasanya Asham ibn Yusuf beliau mendatangi majlis Hatim al-Asham. Fa'arada i'tirad alaih, tujuan dia ke sana itu adalah untuk mempertanyakan sesuatu kepadanya. Faqala lahu, berkatalah Asham ibn Yusuf kepada Hatim al-Asham, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli. Jadi Abdurrahman ini adalah Hatim al-Asham. Ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli, wahai Abdurrahman, bagaimana engkau salat? Maka fahawwala Hatim wajha al-Asham, maka Hatim al-Asham memalingkan wajahnya kepada Asham bin Yusuf ketika ditanya bagaimana engkau salat. Waqala, maka berkatalah Hatim al-Asham, iza jaa waktu salat kuntu fa'atawadda'u wudu'an zahira wudu'an batina. Apa kata beliau? Iza jaa waktu salat, apabila waktu salat datang, kuntu, maka saya berdiri, fa'atawadda'u wudu'an zahira, lalu saya melakukan wudu secara wudu yang zahir, wa wudu'an batinan, juga saya melakukan wudu yang batin. Nah, pandangan beliau untuk bisa mendapatkan khusyuk salat itu ada wudu zahir, ada wudu batin. Faqala Asham, berkata Asham ibn Yusuf, kaifal wudu'ul batin, bagaimana wudu batin itu wahai Hatim al-Asham? Faqala, maka berkata al-Asham, maka berkata Hatim al-Asham, amal wudu zahir fa'aghsilu adha bil ma'. Adapun wudu zahir, kata beliau, saya membasuh sebagian anggota tubuh saya sebagaimana kita pahami, basuh kedua tangan, mulut, hidung, wajah, tangan, kepala, telinga dan kaki. Ini wudu zahir. Wa amal wudu batin, adapun wudu batin, kata beliau, fa'ghsilu bi sab'a asya', maka saya membasuh batin saya dengan 7 perkara, kata beliau. Apa 7 perkara tersebut? Yaitu pertama, ya, beliau melakukan yaitu dengan ya at-taubah kepada Allah Ta'ala. Taubat untuk wudu batin, melakukan taubat. Apa makna taubat? Kembali kepada Allah Ta'ala, hijrah kepada Allah, dari melakukan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu taubat. Atau meninggalkan segala hal yang buruk menuju kepada perkara hal yang baik. Kemudian an-nadamah, cara saya untuk melakukan wudu batin adanya, kata beliau, an-nadamah, dengan melakukan penyesalan ya atas perbuatan yang dahulu saya kerjakan dalam bentuk maksiat. Penyesalan terhadap apa yang telah saya kerjakan dalam bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, adapun cara saya untuk melakukan wudu batin, tarku hubbi dunia, meninggalkan kecintaan kepada dunia. Kemudian wasa'ala khalqi, dan saya pun meninggalkan pujian makhluk, ya. Kemudian wariyasa, saya pun meninggalkan cinta kehormatan dari manusia, wal ghil wal hasad, dan saya tinggalkan hasad dan dengki di hati saya. Begitulah cara saya melakukan wudu batin, ya. Kemudian famsutu a'dha fa'arraga'na, lantas saya mempersiapkan anggota tubuh saya, fa'arraga'na, lalu saya melihat Ka'bah. Fa'akum baina hajati wa hazri, dan saya berdiri di antara rasa haram dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu naziri, dan Allah melihat diriku. Wal jannatu an yamini, surga di sebelah kananku. Wa naru an shimali, neraka sebelah kiriku. Wa malakul maut khalfa zahri, sedangkan malaikat maut ada di belakang pundakku. Wa ka'anni wadi'un qadami ala sirat, dan saya seakan-akan sedang berjalan di atas sirat, rambutnya dibelah 7, kata beliau. Wa azunu anna hadha salat akhir salat tulika, dan aku menyangka bahwasanya salat ini adalah akhir salat yang kusolat pada salat ini, kata beliau. Wa asjud summa anwi wa ukabir bil ashan bil ihsan, lantas saya niat dan saya takbir dengan seindah-indahnya takbir. Wa aqarru bi tafakkur, saya membaca ayat dengan penuh tafakur. Wa arku'u bi tawadhu, dan saya melakukan rukuk secara tawadhu. Wa asjudu bi tadarruk, dan saya sujud secara penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Wa tashahhadu bil raja, saya tasyahud dengan penuh pengharapan. Fa hadhihi salati mundu salasin sana, dan inilah salatku telah aku kerjakan sejak 30 tahun yang lalu. Faqala Asham,
Maka berkata Asam setelah mendengar daripada Hatim al-Asam, ya, hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu terkecuali dirimu yang mampu. Jadi intinya ini gambaran sholat yang dikerjakan oleh Hatim al-Asam ini adalah gambaran sholat yang luar biasa, yang mungkin barangkali nggak ada yang mampu selain Hatim al-Asam. Ya, maka bahkan syaridan. Setelah Asam bin Yusuf memuji beliau, luar biasa sholat ente begini. Saya beranggapan tidak ada yang mampu sholat seperti itu kecuali ente. Maka dengan pujian seperti itu, gua bahkan syaridan. Dia nangis sejadi-jadi. Ya, dia apa namanya? Ya, bukan malah senang dipuji. Dia menganggap ini yang saya kerjakan begini nggak ada apa-apanya. Ya, malah belum seberapa. Nah, begitulah. Ya, khususnya sholatnya Hatim al-Asam. Ya, Hatim al-Asam ini Bu, yang pernah saya ceritakan ya, dikenal Asam tuli. Ya. Dengan sejarah ada seorang perempuan, ya, hendak bertanya soal kepadanya, lagi bertanya ini perempuan kentut. Ya, pas kentut wajahnya berubah jadi malu, karena di hadapan beliau ada ulama besar. Maka Hatim al-Asam melihat wajah perempuan yang berubah, nggak enakan, langsung dia pura-pura, perempuan, ulangi pertanyaanmu, saya nggak dengar, saya tuli gitu. Yang tadinya lagi panik, malu tiba-tiba berubah, tenang itu perempuan. Sejak itulah digelarlah Hatim al-Asam, Hatim orang yang tuli, padahal nggak tuli. Itulah ada orang soleh begitu. Wajar ketika dia punya akhlak seindah itu, ya karena dia sangat begitu kenal dengan Tuhannya, hatinya penuh pengetahuan kepada Tuhannya, hingga dia bisa beradab ya dengan segala keadaannya. Nah, inilah khususnya sholat